Ada waktu-waktu rawan yang biasanya mystery shopping. Karena ini mystery shopper, tentu dia membutuhkan jam 8 kurang 15 menit itu harus sudah ada. Bisa nggak kamu urus, yang penting biayanya, yang penting beres semua. Selamat pagi, jumpa lagi dengan Pengadilan Negeri Singkawang dalam program Knowledge Sharing Pembangunan Zona Integritas menuju WBK. Kali ini kita akan membicarakan mengenai mystery shopper atau MS. Sebagaimana kita ketahui, salah satu penilaian yang dilakukan, salah satu cara penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, salah satunya adalah dengan cara mengkonfirmasi unit kerja dengan mengirimkan mystery shopper. Apa itu mystery shopper? Kita akan bahas bersama Bang Satriadi. Bang Satriadi ini adalah Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas PN Singkawang. Dia juga Ketua Tim Akreditasi PN Singkawang. Mungkin kalau ada tim lain juga pasti dijadikan ketua tim yang lain. Semuanya Pak Satriadi. Oke ya, Bang Satriadi. Apa betul PN Singkawang pernah kedatangan mystery shopper ketika evaluasi atau penilaian pembangunan zona integritas tahun 2020? Ketika itu kami masih ingat. Ketika itu kurang lebih sekitar akhir tahun 2020 memang betul ada kedatangan mystery shopper. Saat itu yang kami perhatikan waktu itu kurang lebihnya ya seorang perempuan. Waktu itu seorang perempuan yang datang dan bertanya tentang layanan yang ada di pengadilan, dan juga yang ditanyakan saat itu kurang lebih bagaimana mendapatkan informasi, bagaimana alur prosesnya, dan terakhir juga dia saat itu datang meminta berfoto. Jadi kami yakin sekali itu adalah mystery shopper yang dimaksudkan saat itu, minta berfoto di halaman depan kantor pengadilan. Jadi kami yakin, kenapa kami yakin saat itu? Karena dia juga ingin menunjukkan bahwa ini pengadilan mudah atau tidak diakses, atau mudah atau tidak orang yang ingin datang ke pengadilan itu untuk melihat pengadilan atau untuk mencari alamat pengadilan. Jadi kami yakin itu, dan juga setelah itu dia datang ke tempat-tempat yang juga ikut dalam penilaian zona integritas. Jadi itu Pak kurang lebihnya. Oke, Bang Satriadi. Ya. Bang Satriadi ini kita kan tahu ya, namanya mystery shopper ini kan pengguna rahasia ya. Pengguna yang bukan sebenarnya pura-pura. Tentu saja kan ini rahasia, tidak ada yang tahu. Tetapi kok bisa Bang Satriadi ini bisa tahu apakah karena ciri-cirinya atau bagaimana? Sebenarnya kalau dari ciri-ciri, ya, kalau dari ciri-ciri fisik, sebenarnya tidak bisa kita mengetahui itu. Tapi yang lebih bisa kita ketahui itu adalah ciri perilaku. Di sini kami tim pembangunan zona integritas itu mendeteksi adanya mystery shopper ini, tapi maksud dan tujuan kami mendeteksi mystery shopper ini bukan untuk kami membuat sebuah rekayasa seolah-olah kantor kami ini yang paling bagus, yang paling hebat, bukan. Tetapi yang kami maksudkan di sini adalah tujuan kami mendeteksi itu, tujuan kami melihat perilaku yang bersangkutan adalah kami juga dari tim ini ingin menunjukkan bahwa dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, Pengadilan Negeri Singkawang itu dalam hal pemberian pelayanan itu siap. Ya. Jadi kapanpun itu kan kita siap. Iya. Tapi kita memang harus memahami ya, kita harus ada waktu-waktu rawan yang biasanya mystery shopper atau MS ini datang ya. Misalnya pagi, siang, jam istirahat, atau sore hari. Kalau kita masih mendingan ya, tidak ada jam istirahat PTSP kita ya. Jam istirahat selalu ada petugasnya. Ini kan salah satu antisipasi ketika mystery shopper datang, kita selalu siap di tempat, petugasnya selalu ada. Ya. Oke ya. Jadi kalau ngomongin ciri-ciri lagi nih, ya, tadi kan ada dikatakan banyak memfoto. Memang
kenapa sih Misteri Shopper ini atau MS ini banyak melakukan foto-foto, merekam, bertanya-tanya, apa maksudnya, apa yang ditanyakan, apa yang difoto. Jadi kurang lebih yang kami perhatikan itu Pak, ya selama kami dalam pembangunan dunia integritas, kegiatan seperti foto, merekam atau memperhatikan itu kurang lebih salah satunya yang kita perhatikan kalau kita melihat sesuai dengan aturan. Tujuan daripada mereka melakukan itu adalah untuk melihat bagaimana layanan kita, apakah layanan kita ini setelah sesuai dengan standar layanan, satu. Kemudian juga apakah ini bagaimana tentang petugasnya sendiri, dan juga bagaimana tentang fasilitas yang ada di kantor, apakah fasilitas itu sudah memadai sesuai dengan standar pelayanan publik kita, itu Pak, standar pelayanan. Dan lagi kita tidak tahu juga, tapi yang pasti karena ini Misteri Shopper, tentu dia membutuhkan sebuah eviden kepada pemberi tugasnya, eviden beginilah kondisi dari kantor atau unit yang dikunjungi itu. Jadi tadi intinya tolak ukurnya adalah ketika Misteri Shopper bekerja atau MS ini bekerja, tolak ukurnya adalah standar layanan. Standar layanannya semacam apa, kemudian pelaksananya seperti apa, itulah diuji oleh MS gitu kan. Jadi juga disebutkan setidaknya ada beberapa hal ya. Tapi kalau kita memang mengkaji dari Permenpan 31 tahun 2014 ya, mengenai pedoman Misteri Shopping untuk evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, setidaknya memang ada 4 hal ya, yang akan diuji oleh MS ya. Pertama adalah tadi sudah disebut, misalnya adalah petugas layanan kan gitu ya. Petugasnya ini bagaimana perilakunya? Perilaku ini tentu saja kita akan bicara 3S itu Pak, 3S, terus bagaimana dia menguasai bidangnya, itu kan kebetulan kita juga kan di sini di pengadilan itu kita sudah menerapkan yang namanya PTSP, dan PTSP itu terbagi dalam kurang lebih 4 bagian. Jadi perilakunya ini tadi 3S atau 5S. 3S atau 5S. Pengetahuan kompetensinya ya. Jadi sekarang yang lagi banyak jadi wacana baru sesuai surat segmen ini hospitality ya. Keramahan dari petugas kita bagaimana. Itu yang akan diuji. Iya. Itu juga kemudian yang juga akan diuji adalah mengenai prosedur layanan biasanya. Prosedur layanan ini panjang atau pendek, rumit, sederhana atau tidak. Berikutnya lagi adalah mengenai sarana prasarana ya, sarana di kabelnya, papan namanya, pengadilan misalnya, kelihatan di eksterior, interiornya, toiletnya dan lain sebagainya. Dan berikutnya lagi yang terakhir biasanya diuji sama Misteri Shopper ini adalah informasi. Informasi gampang dilihat atau tidak kan? Papan informasi itu gampang dilihat, misalnya papan informasi tentang alur proses, informasi tentang ini Pak, biaya, jangka waktunya. Kemudian juga yang kami perhatikan selama pembangunan zona integritas, bukan hanya tentang papan atau informasi itu yang ditempelkan di ini, tetapi juga layanan-layanan itu bisa juga diakses melalui daring. Ya, melalui daring, karena kebetulan waktu MS itu datang, dia juga bertanya, bagaimana kalau saya menginginkan informasi itu diakses secara daring? Di situ juga kita harus melakukan penguatan. Di situ juga kita harus bersiap dengan perkembangan zaman. Ya, karena perkembangan zaman sekarang juga menekankan kita, terutama dalam situasi pandemi seperti ini Pak, ditekankan untuk mengurangi pertemuan secara langsung antara pengguna dengan petugas. Jadi ini inovasi-inovasi ditanyakan ya. Iya, inovasi ini respon adanya pandemi COVID-19. Apakah ada layanan daring tidak? Ya, itu ditanyakan juga Pak. Apakah ada layanan daring itu? Kami bilang memang hal itu ada, dan di Mahkamah Agung juga sendiri sudah menerapkan itu melalui kebijakannya. Tinggal bagaimana kita unit-unit kerja di sini dapat menerapkan itu secara baik. Terlebih kalau kita bisa memberikan sebuah inovasi yang lebih agar mereka itu lebih mudah untuk mengakses itu.
Ya, saya jadi ingat ya dulu ketika yang katanya kita tidak tahu MS ini kayak apa sebenarnya. Tapi Iya. kita jadi ingat nih, jam 8 kurang 15 menit itu sudah ada pengguna Iya. yang bertanya-tanya datang. Untung Iya. kita di depan sudah ada security 2 ya. Iya. Security 2, petugas kita juga sudah ada walaupun belum jam 8. Iya. Untungnya demikian, kita selalu siap. Gitu ya. Selalu siap, Pak. Dan juga mungkin sedikit ini, Pak, jadi selama pembangunan dunia integritas itu juga MS ini datang bukan hanya saat itu saja. Nah, ada juga saat yang lain yang kami deteksi itu, yang kami perhatikan itu, dia juga ada yang datang dalam hal yang lain. Misalnya contohnya, ini kita tidak tahu juga apa betul dia MS atau bukan, tapi misalnya contohnya kayak orang lagi mau ambil tilang. Dia mau ambil tilang, nanya biaya, bahkan atau mungkin malah ngasih biaya. Coba-coba ngasih biaya, menjebak. Ini Pak, dia kurang lebih seperti itu. Jadi bisa nggak kamu urus, yang penting biayanya, yang penting beres semua. Beres semua. Jadi ada calo tidak? Ya, ada calo tidak. Kemudian segala sesuatunya bisa diurus tidak? Diurus dalam artian terkait dengan gratifikasi atau pungli ini. Jadi yang dia lihat selain tentang alur layanan, standar layanan, kemudian kemampuan dari petugas, juga integritas dari petugas itu sendiri. Jadi ini juga menarik sekali kita baru kita. Jadi saya kok berpikir begini ya, karena ini MS ini yang pakai kemarin yang memutus adalah tim Kemenpan RB. Sekarang bisa tidak kita punya MS sendiri nih, gitu kan? Kita bikin aja, kita evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik kita, misalnya PTSP kita dengan metodenya ya, MS ini kan sebuah metode survei sebenarnya ya. Iya. Jadi kita kerjasama misalnya dengan Litbang kampus atau pihak kampus atau pihak mana, kita meminta mereka, kita latih mereka untuk menjadi MS-nya Pengadilan Negeri Singkawang. Jadi kita memungkinkan nggak ada kita laksana begitu tidak? Kalau dari kami sendiri, Pak, memang wacana itu ada. Mudah-mudahan segera terwujud. Konsepnya sudah dibikin ini. Konsepnya sudah dibikin, Pak. Konsepnya sudah dibikin dari tim pembangunan dunia integritas, dan juga ini dari arahan Bapak yang bertanya kepada saya di depan. Konsep MS ini kebetulan kita punya kerjasama dengan kampus-kampus. Iya, kampus Pak. Program Singkawang Bos Kampus. Kan gitu. Jadi kita bisa gunakan itu juga untuk teman-teman dari kampus kita latih menjadi MS kita. Tapi namanya MS rahasia, yang tahu nanti cuma bangsa terjadi saja, ya kan? Kalau semua tahu bukan MS lagi dong. Iya. Jadi mungkin sedikit menambahkan, Pak. Jadi sesuai dengan Permen Pan RB nomor ini 31 2015, juga Permen Pan RB nomor 1 2015, memang hal itu dimungkinkan. Tetapi yang kami perhatikan juga, selama ini pengadilan tidak ada menerapkan seperti itu. Untuk menguji layanan, kualitas layanannya sendiri, tidak ada pengadilan menerapkan seperti itu. Kenapa sih kita tidak mencoba seperti itu? Jadi kita jadi ingat nih, Permentan nomor 1 2015 ya, ini tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Seyogianya tentu saja menurut Permentan itu suatu instansi atau unit pelayanan ini melakukan evaluasi secara rutin, setahun sekali. Dan metode yang dapat digunakan itu bisa dengan pengamatan langsung, dengan base evaluasi, dan bisa saja dengan MS tadi. Iya, dan MS tadi. Kita gunakan MS ya. Jadi begini Pak. Jadi yang kita perhatikan selama ini untuk menguji kualitas layanan kita, selama ini kita selalu menggunakan istilah survei. Tetapi survei kita hanya sekedar survei seperti pada umumnya seperti biasa, memberikan kuesioner kepada para pengguna layanan, kemudian kuesioner itu diambil lagi, dilihat lagi, dikumpulkan dan diolah, diproses, sudah selesai. Padahal misteri software ini sendiri merupakan salah satu metode untuk melakukan survei itu. Apakah kualitas layanan kita ada perbaikan? Apakah kualitas layanan kita justru makin lebih buruk? Ataukah kualitas layanan kita justru semakin meningkat? Hal-hal seperti inilah yang sebetulnya memang bagus, Pak,
kadang-kadang kita perlu melakukan terobosan kan, agar kualitas layanan kita semakin meningkat. Jadi intinya yang kami harapkan, coba selama ini orang berpikir bahwa pengadilan itu, datang ke pengadilan itu adalah sesuatu hal yang dihindari atau sesuatu hal yang mengerikan. Nah, ini kita melakukan seperti ini, kita menguji kualitas layanan kita ini agar tidak ada lagi pandangan seperti itu, agar justru orang datang ke pengadilan itu dengan perasaan yang lebih baik dan juga mendapatkan pelayanan yang lebih baik, dan kita tahu apa kelemahan kita. Jadi ya memang MS sendiri sebenarnya tujuannya adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan inovasi atau mendorong inovasi. Jadi MS ini atau evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik juga sebenarnya selaras dengan area 6 pembangunan zona integritas. Area 6 pembangunan zona integritas ini kan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ya, Pak. Kata kuncinya ya peningkatan kualitas pelayanan dan inovasi. Sama dengan tujuan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik atau tujuan dari adanya MS. Kurang lebih begitu, Pak. Dan kalau kita amati sebenarnya MS ini di Mahkamah Agung sudah ada gitu kan. Badan pengawasan sudah punya MS, berarti MS. Bahkan mungkin ombudsman barangkali punya MS. Kenapa kita tidak lakukan itu? Saya kira mungkin begitu. Cukup sekian ya. Kita knowledge sharingnya mengenai MS. Pengadilan Negeri Singkawang pada saat itu kami menduga ada kedatangan MS, dan MS itu kemudian datang di kami salah satunya jam 8:15. Setelah itu datang ke instansi lain, dan di instansi lain itu sempat katanya marah-marah. Alhamdulillah di Singkawang tidak. Intinya kita siap. Salam.